Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinta Cynthia Putri, NIM 2110101081 dari kelas MPS 21 GHP. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi peradaban pemikiran ekonomi Islam pra-cendekiawan Muslim. Yang pertama di sini tuh ada pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah pada tahun 80 Hijriah sampai 699 Masehi. Terus jadi gini, Imam Abu Hanifah dikenal dengan nama Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit al-Kufi. Beliau lahir di Irak, di Kufah pada tahun 80 Hijriah sekitar 699 Masehi. Beliau hidup di dua masa pemerintahan, yaitu pada masa Khalifah Bani Umayyah yang dipimpin Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Abu Hanifah suci dan lurus dikarenakan keseriusannya dalam beribadah. Sejak masa kecilnya dia berakhlak mulia serta menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan keji. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan generasi terbaik Islam dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW. Beberapa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh Abu Hanifah, salah satu diantaranya adalah salam, merupakan suatu tatanan transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan tunai pada saat transaksi disepakati. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6. Syarat pertama adalah harga barang atau harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Kedua, harus diketahui harga pastinya. Ketiga, menyerahkan harga dengan modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Yang keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Yang kelima, barang dagangannya bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Yang terakhir, penentuan waktu penyerahan barang. Selain keenam syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain yang menjadi perdebatan bagi seluruh ulama. Namun, Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam. Maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. Selanjutnya ada akad hawalah. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, hawalah adalah pengalihan hutang dari satu orang lain ke orang lain. Contohnya ketika A meminjamkan uang pada B, sedangkan B memiliki piutang di C, maka B boleh meminta A untuk menagih hutang ke C. Jadi pengalihan hutang terjadi dari tangan B ke tangan C. Dalam fikih, A disebut dengan muhal, B disebut dengan muhil, dan C disebut dengan muhal alaih. Dan akad yang terjadi disebut dengan hawalah. Abu Hanifah tidak memiliki gagasan khusus dalam ekonomi. Namun, Abu Hanifah memiliki banyak pendapat dalam akad-akad muamalat. Beberapa pemikirannya adalah akad salam dan hawalah. Pemikiran Abu Hanifah dalam akad salam yang berbeda dengan imam lainnya adalah 4 syarat yang diwajibkan oleh Abu Hanifah guna melindungi pelaku ekonomi dari segala macam kerugian. Dan dalam hawalah, Abu Hanifah membolehkan hawalah mutlaqah dilandasi oleh Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan dalil-dalil mustalaf lainnya, sehingga terkadang memiliki pemikiran yang berbeda dengan imam lainnya. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia, sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan.
Awalnya ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke Tus, selama beberapa waktu ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya, bahwa pemikiran Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu pemikiran sosioekonomi. Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa maslahi, utilitas, manfaat, atau mafasid, disulitas, kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Bib. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar yang meliputi permintaan, penawaran, harga, dan laba. Etika perilaku dasar. Yang kedua ada produksi barang yang meliputi produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Yang ketiga ada barter dan evolusi barang yang meliputi problema barter dan kebutuhan terhadap uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Pemalsuan dan penurunan nilai uang, larangan riba. Yang keempat, ada peran negara dan keuangan publik yang meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Keuangan publik, sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Sekian materi tentang Abu Hanifah dan Imam Al-Ghazali yang dapat